Kalau nggak ada niat mau bagi-bagi kaos ke rakyat, mendingan nggak usah, Bu. Ketemu rakyat kok mukanya cemberut seperti itu sih? Saya saja yang tidak dapat kaos merasa kesal dan merasa terhina, Bu. Melihat raut wajah Anda yang cemberut dan seram begitu. Apakah ini layak untuk menjadi calon pemimpin di bangsa dan negara ini? Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati. Melihat video Puan Maharani membagi-bagikan kaos dengan cara melempar-lemparkan kaos tersebut ke masyarakat sambil bermuka cemberut bikin saya kesal. Kalau memang gak dekat sama rakyat, ya gak usah dipaksa dekat sama rakyat dong. Kalau memang gak bisa tahan keramaian seperti Presiden Joko Widodo yang seenggaknya gak usah melakukan hal itu hanya demi pencitraan doang. Bagi-bagi kaos itu nggak terlalu penting sih menurut saya. Merakyat itu nggak mudah, Bu. Biar Jokowi dan Ganjar saja yang lakukan itu. Yang lebih penting menurut saya adalah Puan Maharani membagi-bagikan undang-undang kepada masyarakat dengan kapasitasnya atau sesuai dengan kapasitasnya sebagai ketua DPR yang memang kerjaannya adalah menjadi wakil rakyat, bukan malah lempar-lempar kaos seperti itu. Saya nggak senang lihat wajah yang cemberut dari Puan Maharani saat ada di dalam keramaian seperti itu. Kok mirip banget seperti Prabowo Subianto yang ketika dikerumuni malah pukul-pukulin tangan pengawalnya ya. Mirip juga dengan Anies Baswedan yang ketika dikerumunin sama masyarakat malah kabur dan tidak mau bertanggung jawab. Menurut saya seharusnya Puan Maharani bisa menjadi dirinya sendiri tanpa harus mengikuti cara-cara yang tidak natural seperti membagi-bagikan kaos itu. Dari raut wajahnya terpampang jelas, nggak natural banget deh. Dan kelihatan dia terpaksa melakukan hal itu. Saya kira nggak ada yang bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik jika tidak dilakukan dari dalam hati. Seharusnya Puan Maharani bisa menjadi orang yang otentik saja, nggak usah ngikut-ngikut orang lain. Berbeda dengan Presiden Joko Widodo dan Ganjar Pranowo, yang memang secara natural dekat dengan rakyat, karena mereka lahir dari rahim rakyat. Puan Maharani seharusnya bisa melakukan edukasi kepada masyarakat, karena memang mungkin sebagai naturnya, dia cocok untuk memberikan pendidikan politik, karena dia adalah anak dari ketua umum partai. Pesan moral yang bisa kita dapatkan dari sini adalah menjadi diri sendiri adalah hal yang jauh lebih berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, ketimbang mencontek gaya-gaya dari orang lain yang pada akhirnya membuat kita tidak natural dan terkesan dibuat-buat. Pada akhirnya, dia sendiri tidak betah dan wajahnya kelihatan sangat murung dan tidak suka dengan keadaan yang ia lakukan sendiri dengan inisiatifnya sendiri itu. Memang kita ketahui bersama bahwa orang-orang dalam dan lingkaran PDIP mendukung Puan Maharani menjadi calon presiden. Tapi pada akhirnya nggak tentu dan dia kemungkinan besar bisa dikalahkan jika diserang dengan isu-isu radikalisme dan politik identitas. Apalagi sebagai lawan politik dari Anies Baswedan. Dia bakal dihancurkan oleh pendukung Anies Baswedan dengan isu rasisme dan jenis kelamin. Memang betul bahwa Megawati Soekarno Putri pernah menjadi presiden perempuan pertama dan satu-satunya di Indonesia per hari ini. Tapi perlu diingat bahwa saat itu yang pilih bukan rakyat yang gampang dibodohi. Tapi yang pilih Megawati Soekarno Putri pada waktu itu adalah MPR dan DPR. Sudahlah, jangan terlalu banyak bermimpi untuk menjadi pemimpin. Saya yakin dan percaya bahwa Puan Maharani jauh lebih cocok untuk menjadi kingmaker daripada pemimpin. Daripada dilempar-lempar begitu kaosnya, mendingan dikasih saja ke Presiden Joko Widodo untuk dibagikan ke orang lain dengan cara yang lebih santun, lebih ramah, lebih merakyat dan lebih elegan. Menurut keyakinan saya, secara pribadi, ketika melihat cuplikan video tadi dan raut wajah Puan yang cemberut seperti itu, saya katakan tidak
untuk Puan Maharani. Maaf ya Mbak Puan dan para pendukungnya, karena ini adalah suara hati saya, suara hati dari rakyat jelata ini. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Nusantara untuk kita semua. Tetaplah menjadi pribadi yang kritis dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara ini. Minyak Prabu merupakan salah satu minyak herbal yang mengandung 81 rempah-rempah asli dan dibuat langsung di Pulau Bali dengan menjamin kebersihannya. Minyak Prabu dapat membantu dalam menyembuhkan segala macam jenis penyakit kulit dan juga bisa membantu dalam meredakan sakit perut saat haid, pegal-pegal, dan masih banyak lagi. Minyak Prabu kini hadir untuk menemani aktivitas kalian semua dan memudahkan untuk dibawa kemana-mana. Minyak Prabu memiliki aroma yang wangi dan pastinya nyaman untuk digunakan. Buat apa ragu lagi, gunakan minyak Prabu, bukti menjadi saksi.